Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara ini, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan jadi ini mungkin saya dari pelaksanaan ini mungkin saya mengajak seluruh TKN yang ada di wilayah Kecamatan Kawalu untuk berpartisipasi dengan penuh semangat, bersinergi dan menampilkan inovasi-inovasi yang positif. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat serta dapat mempererat silaturahmi antar pengurus masjid dan masyarakat, dan serta dapat menumbuhkan kreativitas dalam menjalankan amanah terkait dengan pengelolaan masjid. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan secara teknis oleh Pak Haji Samari ini kaitan dengan pelaksanaannya seperti apa, dan juga mungkin penilaiannya juga seperti apa. Jadi hari itu mungkin ada diskusi ya, mungkin nanti ada sharing banyak saling memberikan masukan. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa di Kecamatan Kawalu ini terdiri dari 10 kelurahan. Jadi yang paling banyak di antara 10 kecamatan ini kelurahan itu ada di Kecamatan Kawalu. Jadi jumlah 69 yang terbanyak di kelurahan di Kecamatan Kawalu. Kebetulan dari kelurahan-kelurahan itu ada ketua forum kelurahan. Ini Pak Ketua Forum Kelurahan di Kecamatan Kawalu, kebetulan Pak Lurah Jumbelet. Nah, dari 10 kelurahan itu satu kelurahan kebetulan kemarin sudah masuk PNT pensiun, Kelurahan Karsamena, Mitra Pak. Terus Mustafa Menurut Masjid Karangpondok Pesantren ada Mustafa Menurut Masjid umum. Jadi masjid besar DKI. Nanti mungkin ditunjukkan sama DMB kelurahan perwakilan. Itu ya ketua? Sadaya. Perwakilan. Kedua? Jadi detailnya itu yang tadi. Intinya memberikan motivasi mungkin lah gitu, supaya masyarakatnya betul-betul dari tadi ada bukan dilah gitu, pembujung-bujung masyarakat, para ustadz, para ajinan. Berdasarkan survei Muslim Independen di Jawa Timur, hanya 38,5% umat Islam yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya 2% yang selalu sholat berjamaah di masjid. Hanya 2%. Kalau se-Indonesia ini Pak. Di Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian MUI Jawa Barat yang melaksanakan sholat subuh berjamaah baru 4%. Dalam membaca nilai mengenai DKN, jadi ulah kalau ngaji untuk DKN masalah pengelolaan sholat puasa kan, tetapi ekonominya bagaimana? Standarnya ulang nilai ada pertanyaan sama contoh kan, saya masing-masing di bawah melibatkan kebijakan DKN, memutuskan kemampuan masjid, tenaga lingkungan dan kesejahteraan para jemaahnya. Sasaran kenapa dipisahkan masjid pasar dan lingkungan? Bahwa itu pasar dari dalam lingkungan. Maka ada satu masjid yang di umum, ada 1887, ada masjid Jami kata Pak Haji nomor 200, di pesantren ada masjid besar 10. Ini dibedakan Pak. 1, 2, 3 nanti grand bilangan nanti di Masjid Agung, di depan Masjid Agung bulan Desember akan menghadirkan HDM insyaallah. Kendala Pak, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, manajemen dan sistem fungsi masjid saat ini dan monitoring ini kendala. Terus Pak, ancaman kita lomba suku berjamaah, ya nanti jadi
sosialisasi, bahkan simkuring badai ngalombakeun mas lomba mengaji oleh BKMM Kota Tasikmalaya. Nanti Grand Pina salam di itu saya mungkin bisa disampaikan ke wali kota atau ke Pak Gubernur. Saat di survei di Pina baru lomba tinggal bulan Juni sampai ke Desember 7 sasi Pak, perilaku 7 sasi. Seulangnya kami misalnya 2 masjid 7 sasi, ya sasi 2 kali dipoto, di video, di absen, di foto, di absen. Oke, bakal real lah. Satu sembilan ini. Ayat kenapa dia mau ngiring lomba ke lomba, anak kan nilai Pak. Kubagi, ayat data nanti berapa persen dia ikut sebuah berjamaah. Saat di lomba, nanti Grand Pina setiap kecamatan 1 masjid jami, 1 masjid pesantren, 1 masjid besar. Siapa yang paling diambil nanti 3-3. Jadi setiap kecamatan 1 dari pesantren pasar mana, uji 2 kilo sampai tadi lomba ini kita pakai. Abri ke kota Grand Pina 10 masjid itu Pak. 1 kecamatan 1 untuk jami lingkungan, 1 pesantren, 1 masjid pesantren 1 di tiap kecamatan, dan hari masih besar ada 1. Setelah kita mengamati melihat paparan dari Bapak Ketua Panitia, untuk otak sebatas otak saya mah ini pusing karena terlalu banyak. Dulu pengalaman Pak, ketika Ketua DMI Kiai Haji Unang Ishak dan Ketua Kiai Haji Udin Sabdudin pernah menyelenggarakan acara serupa, hanya nama berbeda. Kalau dulu mah MMPU, Musyabakoh Masjid Pemberdayaan Umat, meliputi idaroh, imaroh, riayah. Ini hanya imaroh saja, tapi kalau idarohnya di musyawarah juga, karena ada Pak, masjid itu tidak punya catatan warga, keuangan pun tidak pernah dilaporkan, sehingga warga bertanya-tanya. Tiap Jumat kita masukin uang ke Gajre walaupun hanya 2.000, biasa 2.000 kan? Ngecatnya gitu. Tapi nggak pernah tahu berapa sih uang sebulan atau 6 bulan atau 3 bulan. Makanya dulu Pak, hari ini tanggal sekian itu pasti namanya formalitas. Itu bisa direkayasa. Tapi kalau mencari kualitas, di masjid-masjid itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak diekspos, tapi berjalan sudah sekian puluh tahun. Maka diantaranya ini sebagai gambaran, yang pertama mudah-mudahan bisa kalau mencari kualitas. Standaritas masjid dunia itu ada 2, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagaimana memakmurkannya? Itu 24 jam itu dimakmurkan, barulah keberkahan di sekelilingnya. Nah gitu. Jadi dari yang disampaikan kalau cuma berjamaah itu udah pada biasa. Tapi yang perlu kalau mencari kualitas, berarti idarohnya akan dapat, imarohnya akan dapat, riayahnya pun akan dapat. Peristiwa, misal contoh, ketika petugas tersebut 24 jam datang ke masjid tersebut, itu akan kelihatan yang sesungguhnya seperti apa. Kalau ingin mencari kualitas yang sesungguhnya, tapi kalau cuma formalitas, ya biasa-biasa saja, dan nanti hasilnya juga biasa-biasa saja. Jadi akan kelihatan indah nas dan indah Allah itu akan kelihatan. Nah itu barangkali terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bahan juga bagi kita semua.
karena diantaranya ada yang masjid yang setiap selesai sholat itu ada tadarus satu juz atau satu ayat terus setiap pada sholat dan lain sebagainya gitu ya. Nah barangkali itu ditinggali manajemennya, ditinggali kebakaran dan sebagainya, ditinggali semuanya betul. Peralatan masjid, perbaikan secara sarana masjid, tanah pemakaman, tempat olahraga dan sebagainya. Ini siapkan Pak, itu yang siapkan. Pokoknya Bapak tinggal checklist, nanti ada video, ada foto, ada absen. Siapa? Tidak boleh ada yang tahu. Kalau tidak tahu mereka hati-hati sejak bulan Juni. Akan lengkap. Lagi ini Pak itu di situ masihnya tidak boleh dikasih tahu Pak. Karena ini standarnya juga tapi standarnya masjid Nabawi sama Haram ada baca terbuka. Maka kita mandai baca. Pak teh, jangan aja teh saat di hotel, kan hotel. Alhamdulillah tadi setelah sesi di Kecamatan Kawalu, tadi penyelidikan para forum pasangan bagaimana Pak? Ini tanggapan mereka. Alhamdulillah antusias dari mulai Pak Sahabat sampai Ketua DMI dan masyarakat yang ada di sini mendukung sepenuhnya atas kegiatan musabaqah Ibadatul Masjid tingkat Kota Tasikmalaya. Semoga mendapatkan manfaat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dukungan Pak Camat? Ya, pada prinsipnya kami mengapresiasi terhadap kegiatan ini sangat positif. Mudah-mudahan kedepannya bisa dibilang bahwa ini bisa memberikan semangat buat masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial untuk sholat dan dengan keagamaan ini. Pak Ketuanya ini Sudah sama saja. dari Pak ini Pak Alhamdulillah semuanya mendukung ya. Terima kasih mudah-mudahan ini barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kami masyarakat Kecamatan Kawalu mendukung sepenuhnya kegiatan musabaqah memakmurkan masjid tahun 2026 tingkat Kota Tasikmalaya. Masjid berdaya, masyarakat